Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segalanya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, ya ini penampilan agak berbeda sedikit. Ini adalah kenang-kenangan dari teman saya disuruh memakai. Jadi seumur hidup saya baru memakai yang kayak ginian. Ini baru pertama kali. Tetapi kata teman yang memberikan hijau-hijau ini kalau dipakai tentu yang ngasih ini akan merasa senang banget karena bisa bermanfaat untuk saya. Jadi saya memakai hal semacam ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk membahagiakan si pemberi dari barang yang hijau ini. Nah, dalam kesempatan kali ini ada satu pembahasan yang akan saya bahas terkait kenapa fakih muqaddam yang namanya dielu-elukan, yang namanya dipuja-puja, yang namanya disebut sebagai imamul imam, mujtahidnya mujtahid dan walinya para wali, tapi tidak meninggalkan satu karya sedikit pun. Ini menarik untuk saya bahas dan saya menemukan alasannya dalam kitab Balawi kenapa sampai fakih muqaddam sekalipun itu ulama besar, mujtahidnya para mujtahid dan walinya para wali di kalangan Balawi, tetapi tidak meninggalkan satu jejak yang disebut karya tulis. Ini ada alasannya, dan inilah yang akan saya bahas. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua, yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan membawa-bawa agama. Jadi saya menemukan jawaban kenapa fakih muqaddam ini tidak meninggalkan satu karya pun. Ini saya menemukan alasannya di kitab Balawi, yaitu di kitab Kanzul Barohin halaman 234. Ini teksnya agak panjang penjelasannya, tetapi harus saya baca sampai tuntas agar penonton bisa ikut menyimak apa yang saya baca dari kitab Balawi ini. Teksnya akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak, dan kalau ada bacaan saya yang salah mohon diluruskan dengan niat kebaikan, meluruskan kesalahan orang lain dengan niat kebaikan, bukan niat menjatuhkan dan menjelek-jelekkan. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawadhu'ihi annahu lam yasonib kitaban mabsuton wa innama allafa rosaila muhtasorotan minha risalatani dzakara fihima bada'i'u min ulumil mukasyafati wa gharaibul musyahadati wa tajaliyati mustamilataini ala ma'anin daqiqatin wa ibaratin rosyikotin arsalaha ila sayhi as-sayhi sa'diddin Ali ad-Dhafari al-mutawafa bibandari syahri sanata sab'in wasitimiatin falama ro'ahuma syahada madahasa minhu labbahu wa kharafihi fikruhu wa qalbuhu wa ta'ajaba min fasohati kalamihi wa husni tisoki nadomihi faktori falahu bi'uluwir rotbati wal maqami wa annahu fi hadal fanni wal imamu wa katabalahu fi jawabihima risalataini yakulu fihima ahdir minas sukuti wal maili ila tilkal mukasyafati war rukuni ila tilkal barohini wal ayati wa dzakara kalimatin yuhsya alal mubtadi'i al iftirara biha wal maili ilaiha wa dzakara fi akhiri tilka risalataini
wa anta ya imamu ahda min antuhda wa a'rafu bidzohiri wal batini mina. Jadi sebuah alasan yang menurut saya tidak tepat ya. Jadi alasan di sini dikatakan bahwa kenapa Fakih Muqaddam yang sekali berulama besar di kalangan Balawi tapi tidak meninggalkan satu karya pun, ternyata alasannya karena kerendahan hatinya. Beliau tidak menulis buku yang komprehensif, melainkan menyusun risalah-risalah pendek, termasuk 2 risalah yang membahas aspek-aspek luar biasa dari ilmu mistik, penglihatan-penglihatan luar biasa, dan manifestasi-manifestasi yang mengandung makna-makna halus dan ungkapan-ungkapan yang elegan. Risalah-risalah ini beliau kirimkan kepada gurunya, Syekh Sa'duddin bin Ali Al-Dhofari, yang meninggal di Bandar As-Sihr pada tahun 607 Hijriah. Ketika melihatnya, ia menyaksikan sesuatu yang menyengangkan pikirannya dan menggetarkan pikiran serta hatinya. Ia mengagumi kefasihan bicaranya dan keselarasan gayanya yang indah. Dan ia mengakui kedudukan dan derajatnya yang tinggi dan bahwa ia adalah maestro dalam seni ini. Dalam balasannya, beliau gurunya menulis 2 surat kepadanya yang berbunyi, hati-hatilah agar tidak berdiam diri dan terjerumus pada wahyu-wahyu semacam itu serta bersandar pada bukti-bukti dan tanda-tanda semacam itu. Beliau menyebutkan kata-kata yang mungkin menyesatkan seorang pemula dan membuatnya condong kepada kata-kata tersebut. Dan beliau menutup kedua surat itu dengan mengatakan, dan engkau wahai imam lebih benar petunjuknya daripada yang seharusnya, dan lebih mengetahui hal-hal yang tampak maupun yang tersembunyi daripada kami. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang panjang ini adalah bahwa Fakih Muqaddam, mujtahid di kalangan Balawi, ini kenapa tidak meninggalkan satu karya pun, itu alasannya karena kerendahan hatinya. Nah ini repot kalau ulama modelnya kayak gini semua, ilmunya banyak, kemudian hanya karena kerendahan hati kemudian tidak mau menulis sebuah karya yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi dikatakan di sini bahwa Fakih Muqaddam menulis 2 risalah ringkasan. Yang risalah ringkasan itu dikirimkan kepada gurunya yang bernama Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari yang meninggal di Bandar Sihr pada tahun 607 Hijriah. Tapi muhtasornya seperti apa saya cari nggak ketemu. Artinya muhtasor dari Fakih Muqaddam, walaupun kemudian dikirimkan kepada gurunya Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari, ini saya cari, ini nggak ada. Bahkan nama Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari yang meninggal pada tahun 607 Hijriah pun saya cari. Ini saya tidak menemukan nama Syekh ini. Jika memang Syekh ini adalah Syekh ulama besar pada masa itu, berarti di abad 5, abad 6 Hijriah, maka pada abad tersebut adalah lagi berkembangnya ilmu-ilmu Islam. Jadi di abad itu adalah ilmu-ilmu ini lagi berkembang pesat. Bahkan ulama-ulama yang sekurun di abad 5, abad 6 ini banyak. Dan jejaknya itu bisa kita cari. Ada itu banyak ulama yang sekurun dengan Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari yang katanya guru Fakih Muqaddam yang wafat di tahun 607 Hijriah. Ini ulama yang sekurun dengan Syekh tersebut banyak. Nyatanya ya namanya, kelahirannya, karyanya pun terekspos dan masih bisa kita cari. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini jauh lebih tua daripada Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari. Tapi ya bisa kita tahu kelahirannya, wafatnya, bahkan tinggalan karyanya. Saya mencari jujur yang namanya Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari, gurunya Fakih Muqaddam, saya tidak menemukan. Apakah nama ini benar-benar ada, tapi karena saya kurang bisa mencarinya, atau nama ini memang tidak ada. Itu satu. Jadi Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari setelah dikirimi 2 risalah
tulisan dari Fakih Muqaddam ini sangat kagum, memuji-muji atas karya dari Fakih Muqaddam tersebut, bahwa Fakih Muqaddam disebut maestro dan sebagainya. Bahkan Fakih Muqaddam ini dikatakan lebih alim ketimbang dirinya, gurunya. Tapi risalahnya seperti apa? Risalah yang ditulis Fakih Muqaddam yang dikirimkan kepada gurunya Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhafari, ini risalahnya di mana? Apakah penonton video ini ada salah satu dari penonton yang menemukan risalah dari Fakih Muqaddam? Saya mencari nggak ada. Nah ini saya sangat bingung dengan penjelasan seorang ulama, ilmunya mumpuni, ilmunya bagai samudra, tetapi tidak meninggalkan karya satupun, alasannya kerendahan hati. Ini kan konyol. Ya kalau ulama modelnya seperti Fakih Muqaddam semua, ya ilmu tidak berkembang. Bukankah ilmu itu bermanfaat ketika ilmu itu disalurkan ke orang lain? Ya diantaranya lewat sebuah karya. Dan karya itu nanti bisa dibaca kemudian dipelajari oleh generasi berikutnya. Justru orang yang alim tetapi tidak mau menularkan ilmunya, ini menurut saya bukan orang yang merendah, tapi orang yang sombong. Jadi tidak mau menularkan ilmunya kepada orang lain. Ini ya satu alasan. Saya lanjut. Walafa risalatan dhamanaha masailu daqiqatun wa asroron amikotan fi huwa midi ilmi tariqati wal haqiqati wa arsalaha ila syekhil kabiri Sufyanil Yamani falamma ra'aha alama anna mungsiaha ulkiyat lahu mafatihul kunuzi wa wasala likimiya isaatati fahtata litil kasuduri warrumuzi summa atroko malian wa kataba hayyan hadza syai'un lam yahsul ilaihi afhamuna wa lam yablughu ahwaluna. Ia Fakih Muqaddam menyusun sebuah surat yang berisi hal-hal halus dan rahasia mendalam dalam misteri ilmu jalan dan kebenaran dan mengirimkannya kepada Syekh Sufyan Al-Yamani yang agung. Ketika ia melihatnya, ini gurunya, melihat karya dari Fakih Muqaddam tersebut, ia tahu bahwa penulisnya telah diberi kunci-kunci harta karun dan telah mencapai alkimia kebahagiaan dan telah dibimbing menuju permata-permata dan simbol-simbol tersebut. Kemudian ia berhenti sejenak dan menulis dengan malu-malu. Ini adalah sesuatu yang belum tercapai oleh pikiran kita dan juga belum tercapai oleh keadaan kita. Jadi dua guru Fakih Muqaddam, yaitu Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhafari, kemudian Syekh Sufyan Al-Yamani, ini begitu kagum dengan risalah mukhtasar yang ditulis oleh Fakih Muqaddam kemudian dikirim kepada dua gurunya. Ini sama-sama memuji atas kecerdasan dan kealiman Fakih Muqaddam. Tapi lagi-lagi mukhtasar yang ditulis oleh Fakih Muqaddam kemudian dikirim oleh gurunya, ini mukhtasarnya di mana? Saya cari nggak ada. Kemudian guru yang kedua yang bernama Syekh Sufyan Al-Yamani, ini ulama besar karena teksnya di sini ditulis ulama besar. Tapi saya cari, lagi-lagi saya cari nama ulama besar yang bernama Syekh Sufyan Al-Yamani juga saya tidak menemukan. Jadi dua guru sebagai gurunya Fakih Muqaddam yang dikirimi dua risalahnya Fakih Muqaddam, ini saya cari sama-sama saya tidak menemukan dua nama tokoh besar ini. Apakah nama tokoh besar ini benar-benar ada atau tidak ada? Biasanya ulama-ulama di era tahun 600-an Hijriah, bahkan 500-an pertengahan, 550 sampai 600-an, ini jika memang ulama itu benar-benar ulama mazkur, ini namanya terekspos dan kita bisa mencari dengan sangat mudah. Tetapi untuk dua tokoh guru dari Fakih Muqaddam ini saya tidak menemukan nama dari dua ulama yang disebut sebagai guru Fakih Muqaddam ini. Nah ketika dua gurunya saya cari, saya nggak menemukan data-datanya. Apakah Fakih Muqaddam ini ada beneran atau tidak? Nah ini kan
menjadi kecurigaan kita bersama. Sedangkan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat di tahun 606 Hijriah, ini ketika kita butuh biografi dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini dengan sangat gampang kita mencari baik di Google dan lain sebagainya, maka akan langsung keluar catatan-catatan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, ini bukti ulama besar yang kealimannya ini diakui oleh dunia karena buktinya ada, jejaknya ada. Beda jauh dengan Faqih Muqaddam dan kedua guru yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin halaman 234 ini. Dicari nggak ada. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat di tahun 606 Hijriah, ini seorang ahli teologi, filsafat, dan tafsir yang sangat terkenal. Meskipun wafat sedikit setelah tahun 500-an Hijriah, karyanya yang monumental, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Kabir, sangat berpengaruh. Kemudian ada Imam Al-Auzi, ini wafat 597 Hijriah. Ini juga sekurun dengan gurunya Faqih Muqaddam. Untuk mencari nama ini, Imam Ibnu Al-Jauzi, ini sangat mudah kita cari. Bahkan begitu kita mengetik di Google saja langsung ketemu nama Ibnu Al-Jauzi. Tapi untuk mencari Imam Sofyan Al-Yamani, kita cari nggak ketemu loh. Jadi nggak ketemu di Google pun nggak ketemu. Apakah itu tokoh fiktif atau ada? Atau kurang jelinya saya adalah mencari nama tersebut. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang wafat pada tahun 561 Hijriah. Ini kita bisa mudah mencari biografi dari ulama-ulama di kurun masa itu. Karena memang benar-benar tokohnya ada, kealimannya nyata, dan karya-karyanya nyata. Sehingga orang yang alim beneran, orang yang ulama beneran, dan orang yang masyhur beneran, ini biografinya terekspos biasanya. Banyak yang mencatat sejarahnya, banyak yang mendokumentasikan semasa hidupnya. Jadi kesimpulannya, penasaran saya terhadap kenapa Faqih Muqaddam yang begitu dipuja-puja, katanya mujtahidnya para mujtahid, tapi tidak meninggalkan satu karya pun. Tapi ketika saya menemukan alasannya remeh banget, karena merendah. Jadi Faqih Muqaddam tidak membuat satu kitab pun ini karena merendah. Sebuah alasan yang tidak masuk akal sama sekali untuk seorang ulama. Seorang ulama yang seharusnya ilmunya ditularkan kepada publik yang luas agar menjadi manfaat jariah, menjadi amal jariah, ini malah tidak berani menyusun kitab dengan alasan merendah. Ini alasan yang tidak masuk akal. Dan penonton bisa cari apa yang saya sampaikan ini ada dalam kitab Kanzul Barohin halaman 234. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah apakah Faqih Muqaddam itu tokoh nyata atau fiktif? Dan kedua guru yang tersebut di sini yaitu Syekh Sa'duddin bin Ali Al-Dhafari dan juga Sofyan Al-Yamani, ini benar-benar tokohnya ada atau tidak? Karena dua tokoh tersebut disebut sebagai ulama besar di masa itu, tetapi saya cari biografinya saya tidak menemukan. Jadi ketiga tokoh, dua guru yang tadi disebutkan dan Faqih Muqaddam sendiri, ini saya curiga apakah tokoh ini nyata atau tidak. Kalaupun nyata, berarti tidak sehebat yang digembar-gemborkan karena jejaknya ini jarang terekspos, bahkan sangat sulit kita mencari riwayat kehidupannya. Orang lagi lurah saja kan gampang dicari datanya ya. Orang lagi camat saja kan gampang dicari datanya. Apalagi bupati gampang dicari datanya. Apalagi gubernur, kita lebih mudah mencari datanya. Apalagi presiden, kita lebih mudah lagi mencari datanya. Lah ini ulama sekali bermujtahidnya para mujtahid, walinya para wali, kita mencari jejak hidupnya di masa itu, kita tidak menemukan. Kita mencari karyanya yang katanya karyanya ini dikirimkan kepada dua gurunya yang bernama Syekh Sa'duddin bin Ali Al-Dhafari dan juga siapa ini?
Syekh Sufyan Al-Yamani. Ini dua guru tersebut saya cari juga saya tidak menemukan biografinya. Jadi kesimpulannya tiga tokoh ini fiktif atau nyata. Nah, monggo penonton barangkali ada yang lebih tahu dari apa yang saya bahas. Jika memang tiga tokoh ini benar-benar nyata dan ilmunya bermuara seperti yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawiyah, bisa tukar pikiran dengan saya dari mana kitab itu, kitab apa yang menjelaskan tentang Faqih Muqaddam sekaliber itu, dan juga dua gurunya yang bernama Syekh Sa'duddin bin Ali Ad-Dhofari dan juga Syekh Sufyan Al-Yamani, karena saya belum menemukan biografi dari dua tokoh besar yang disebut sebagai guru dari Faqih Muqaddam ini. Nah, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.